Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham gorengan dan 3 updating saham swing trade, dan saya pikir layak diinformasikan untuk membangun informasi baik pada Sobat Joker Trader memilih saham gorengan-gorengan yang layak untuk ditradingkan. Saya pikir 7 emiten gorengan ini layak dipantau untuk saham trading baik day trade maupun di hold 1-2 hari. Dan juga ada 3 updating swing trade yang terkait dalam hal ini mengalami koreksi yang cukup besar, dan saya akan updating terhadap emiten ini sehingga kita dapat memaksimalkan potensi emiten swing trade di Sobat Joker Trader. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Yang pertama ada saham gorengan yaitu HRTA. Posisi HRTA di sini kalau teman-teman lihat, ketika dia membentuk area support yang sama, dia akan terjadi posisi pullback. Dan kalau kita lihat pada yang lampau, setiap dia mendekati area 198 dia akan rebound, mendekati area 198 dia rebound, dan berkemungkinan akan terjadi juga di hal yang sama. Teman tidak masih menunggu di area 204 untuk layak dipantau ya. Kita bisa menunggu sembari target penurunan distribusinya masih cukup, belum selesai. Namun kalau memang ada sedikit keraguan, kita bisa menunggu di area 212 untuk entry dengan catatan taking profit. Kita fast trade saja di emiten gorengan seperti ini, bisa taking profit di 220 dan 218. Ini salah satu emiten day trade atau scalper yang bisa kita lakukan ya. Karena kalau kita lihat dari sisi akumulasi dan tren pergerakannya masih cukup sideways, dan kita bisa mengambil momentum jika antri di 212 langsung bisa menjualan di 218 hingga 220. Layak dipantau untuk HRTA besok. Selanjutnya ada saham MDKI. Posisi MDKI di sini kalau kita lihat sudah membentuk area base, area demand, dan kalau kita lihat di sini dia sudah mantul dari posisi area demand tepatnya, berkemungkinan akan menuju area break bullishnya. Ini adalah break bullishnya di 220 yang merupakan area resisten yang cukup kuat juga. Jika memang teman-teman tertarik, paling tidak bisa entry di area kuning ini di area 208 hingga 192. Teman-teman bisa mengambil posisi dengan catatan dengan taking profit bisa di 220. Paling optimal memang harus menuju area resisten lanjutannya tuh yang bergerak di high terakhir itu di 260. Paling tidak kita bisa menunggu momentum, karena biasanya sering terjadi ketika posisi area base-nya sudah cukup kuat atau area supportnya sudah cukup kuat, dia langsung memberikan volume yang sangat signifikan. Hal yang sama terjadi di 15 November dan juga hal yang sama terjadi itu di 10 November. Dia membentuk area super kuat, dia akan lompat, dia membentuk area super kuat dan lompat. Dia membentuk area super kuat lalu juga lompat. Jadi saya pikir ada habit yang hampir sama di saham MDKI. Berpeluang jika memang besok hijau break bullishnya di 220, berkemungkinan besar paling tidak target kenaikan terdekat kita di 236. Secara MACD dan RSI juga masih mencenderungi ingin akumulasi. Lalu ada saham kayu. Posisi saham kayu di sini menarik untuk dipantau karena di sini ada area pantulan yang sudah pernah terjadi di area 53. Nah, hari Senin bisa kita pantau untuk saham kayu di posisi 53 dan juga di posisi 52. Nah, posisi 50 nanti teman-teman atau 51 teman-teman bisa mengambil posisi untuk hajar kiri atau buang saja cut loss ya. Karena kalau kita lihat setiap dia menyentuh area 52 dan 53 sering membentuk candle doji ataupun pullback. Kita bisa mengambil posisi fast trade di area tersebut dengan catatan taking profit langsung di atasnya, antri di 57 dan 59 ya untuk saham kayu. Lalu ada saham Tirta, emiten Tirta Mahakam. Kalau kita lihat di sini dia cenderung membentuk area yang sama, dia mengalami volume yang signifikan, dia koreksi sehat,
volume signifikan dia koreksi sehat, dan minggu terakhir dia mengalami volume yang signifikan dan sedang melakukan koreksi sehat. Paling tidak teman-teman bisa menunggu sampai batas 72 menjadi area retest kemungkinan di saham Tirta. Dan kalau kita lihat target penurunan jika memang close di 81, paling tidak dia butuh 2 hari untuk sampai target di 72 dan 71. Teman-teman bisa mengambil posisi di area tersebut untuk entry. Fast trade saja bisa taking profit di 75 sampai 76. Karena emiten ini cukup sering dan cukup enak untuk kita trading fast trade ya, apalagi teman-teman yang memiliki kecepatan jari yang sangat mumpuni. Dari MACD dan RSI volumenya masih cukup bagus. Selanjutnya ada saham SDPC. Posisi saham SDPC di sini sudah berhasil retest area resistance become supportnya di sini. Kalau kita lihat bersama, ini ada area resistance become support dan sudah cukup jelas diuji, dan pullback juga berkemungkinan akan diuji kembali di 143. Teman-teman bisa mengambil posisi untuk entry dengan batasan taking profit di 150 atau paling tidak bisa di 155. Karena kalau kita lihat dari momentum yang terjadi dan volume yang belum cukup signifikan, bisa saja berkemungkinan akan retest kembali di area 143 dan kita bisa mengambil posisi. Cut loss-nya jika dia bergerak di bawah 140, teman-teman bisa mengambil posisi cut loss. Secara MACD dan RSI juga cenderung mengindikasikan bullish dengan volume distribusinya mengalami pengurangan. Lalu ada saham BCIP. Posisi BCIP di sini sudah sesuai dengan target penurunannya mencapai area 95 dan 91, dan ini merupakan target penurunan sesuai dengan resistance become support dan bisa saja terurai dan berkejadian lagi seperti di saham Toys. Kemungkinan target terdekat bisa mencapai area 120 ya. Secara MACD dan RSI memang masih cenderung distribusi. Hanya saja kalau teman-teman perhatikan, di sini volumenya sudah mengalami pengurangan sangat signifikan pada volume distribusi atau penjualan. Lalu ada saham Atap. Posisi saham Atap di sini sudah menutup area gap, dan area gap ini sudah ditutup, kita bisa mengambil posisi, dan di sini sudah akumulasi dengan candle doji sebagai awalan di minggu depan. Dari MACD dan RSI memang masih cenderung distribusi, akan tetapi ini sama saja seperti saham Toys, dia sudah menguji area resistance become support dan sudah sesuai pencapaiannya. Teman-teman bisa mengambil posisi target break bullishnya. Saya pikir jika dia mampu melewati area 172, bisa kita ambilkan kesimpulan bahwa area break bullishnya sudah sangat signifikan. Selanjutnya ada saham agro. Kita akan updating sedikit untuk saham swing trade kita. Bagi seluruh sobat Joko Trader, harap memperhatikan di posisi sekarang close di 1925, berpotensi akan break di bawah dan mungkin saja akan meretest kembali area 1790. Jika teman-teman diberi kesempatan entry di 1790, teman-teman bisa mengambil posisi dulu 20%, lalu bisa menunggu di area 1600 ini 80%-nya. Akan tetapi jika dia di 1750 langsung pullback, teman-teman bisa mengambil posisi 60% langsung di posisi entry support di 1790. Ingat, sobat Joko Trader merupakan saham swing trade yang melakukan akumulasi di posisi support, bukan di posisi akumulasi buy on breakout. Kita mengambil risiko yang cukup kecil untuk mempertimbangkan profit yang cukup optimal juga. Jadi saya pikir area 1750 teman-teman layak pantau untuk esok hari. Paling tidak di bawah 1800 atau di bawah 1900 teman-teman bisa melakukan akumulasi secara bertahap. Lalu Bank Aladin, Bank Net. Posisi Bank Aladin di sini lagi-lagi belum kuat menguji area break bullishnya di 2750. Bagi teman-teman yang tertarik bisa menunggu untuk antri pembelian di 2300 sampai 2190. Jangan sampai teman-teman tidak memiliki barang di posisi Bank Net seperti ini ya. Dan kalau kita lihat berpotensi membentuk double bottom, bisa-bisa saja dia membentuk double bottom. Paling tidak dia akan membentuk area bottom yang sama atau area low yang sama di 2300 sampai 2190. Secara MACD dan RSI memang baru saja mengawali proses distribusi.
Jadi saya pikir momentum untuk melakukan penurunan saham Bang Aladin ini sudah cukup tepat dan kita bisa mengambil kesempatan untuk lakukan buy on weakness. Apalagi Sobat Joko Trader sudah mengikuti instruksi melakukan pengurangan di beberapa emiten swing yang sudah kita beli. Dan yang terakhir untuk saham swing trade yang saya akan update adalah MLPL. Posisi MLPL di sini masih bergerak di area range demand-nya ya. Dan area terdekat 380 menjadi catatan kita melihat potensi pullback untuk saham MLPL ini menuju area supply-nya di 480 dan 514. Jika memang area 340 tidak cukup kuat, paling tidak dia masih bergerak di area 406 dan 342 di posisi terbaik area demand-nya. Jadi like dipantau dulu MLPL, bagi teman-teman yang belum memiliki bisa melakukan entry secara bertahap. Paling tidak jika dia sudah melewati area 406, teman-teman sudah tidak disarankan untuk lakukan akumulasi. Tetapi jika teman-teman yang sudah memiliki muatan cukup untuk MLPL, saya pikir bersabar dulu karena proses trading plan tidak langsung biasanya berjalan. Jadi saya pikir layak dipantau dulu MLPL ke depannya bagi Sobat Joker yang sudah entry. Tetapi bagi teman-teman Sobat Joker yang belum entry, sekarang diberikan kesempatan untuk lakukan entry kembali di posisi buy on weakness terbaiknya. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan terkait 7 saham gorengan dan 3 emiten update swing trade. Semoga informasi terbaru ini mampu memberikan pandangan teman-teman untuk Sobat Joker Trader. Untuk saham edisi besok akan dirilis di Minggu sore. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit. Yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Saya ucapkan terima kasih.